Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Perencanaan Pemrograman Siaran Televisi. Jadi di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ali Rama Samsuri Nasution, kemudian Miftah Latifah, Otrismon, dan Rivaldo Deswito. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan media komunikasi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai macam media komunikasi, baik media elektronik maupun media massa cetak. Media-media komunikasi pada saat ini dituntut saling membenahi diri di tengah ketatnya persaingan bisnis media. Demikian juga media televisi. Para pengelola media televisi berlomba meningkatkan kualitas siarannya untuk mempengaruhi pemirsa agar lebih tertarik dan lebih memilih media mereka. Penggunaan media televisi merupakan suatu strategi komunikasi untuk menyampaikan tujuan sasaran yang efektif. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, media mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Untuk itu, pimpinan sebuah media televisi harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, merencanakan, memproduksi, dan menyiarkan siaran atau program. Adapun tahapan perencanaan kegiatan penentuan tujuan objektivitas media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Pada stasiun radio ataupun televisi, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan audiens yang terdapat pada suatu segmen audiens berdasarkan demografi tertentu. Perencanaan program juga mencakup mencari penyiar yang memiliki keberanian dan gaya yang sesuai dengan format yang dipilih stasiun bersangkutan. Perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun penyiaran, utamanya manajemen program, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manajer pemasaran dan juga manajer umum. Merencanakan dan memilih program merupakan keputusan bersama antara departemen program dan departemen pemasaran. Kedua bagian ini harus bahu-membahu menyusun strategi program terbaik. Dalam menjalankan tugasnya, bagian program harus mampu melakukan penelitian atau riset terhadap selera audiens sebelum membeli suatu program. Perencanaan program pada dasarnya bertujuan memproduksi atau membeli program yang akan ditawarkan kepada pasar audiens. Dengan demikian, audiens adalah pasar, karenanya setiap media penyiaran yang ingin berhasil harus terlebih dahulu memiliki rencana pemasaran strategis yang berfungsi sebagai panduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Saya Miftah Latifah melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan pemrograman stasiun televisi. Sebelum merencanakan suatu program siaran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, analisis dan strategi program. Strategi pemasaran ditentukan berdasarkan analisis situasi, yaitu suatu studi terinci mengenai kondisi pasar audiens yang dihadapi stasiun penyiaran beserta kondisi program yang tersedia. Berdasarkan analisis situasi ini, media penyiaran mencoba memahami pasar audiens yang mencakup segmentasi audiens dan tingkat persaingan yang ada. Analisis situasi ini terdiri dari dua. Yang pertama ada analisis peluang, yaitu analisis yang cermat terhadap pasar audiens yang akan memberikan peluang bagi setiap program yang untuk diterima para pendengar. Peluang pasar program adalah wilayah di mana terdapat kecenderungan permintaan terhadap program tertentu yang menguntungkan. Suatu stasiun penyiaran biasanya mengidentifikasi jika terdapat kecenderungan kenaikan minat dan juga memperhatikan tingkat kompetisi program yang terdapat pada setiap segmen pasar atau iklan audiens.
Yang selanjutnya ada analisis kompetitif. Dalam mempersiapkan strategi dan rencana program, harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan stasiun penyiaran dan persaingan program yang ada pada segmen pasar iklan. Salah satu aspek penting dalam perencanaan strategi program adalah meneliti keuntungan kompetitif, yaitu semua hal yang khusus yang dimiliki atau dilakukan stasiun penyiaran untuk yang memberikannya keunggulan dibandingkan kompetitor. Selanjutnya ada bauran program. Media penyiaran sudah tentu harus mempertimbangkan aspek pemasaran ketika merencanakan program siarannya, karena program yang diproduksi dengan biaya mahal bertujuan agar disukai audiens. Salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami pengelola media penyiaran adalah mengenai bauran pemasaran yang terdiri atas 4 variabel. Yang pertama ada produk program, yaitu suatu produk yang ditawarkan kepada audiens yang mencakup nama program dan kemasan program. Yang kedua ada price, yaitu harga suatu program yang mencakup biaya produksi dan biaya yang dikenakan kepada pemasang iklan. Yang ketiga ada place, yaitu distribusi program yang merupakan proses pengiriman program transmisi hingga diterima audiens. Yang terakhir ada promosi, yaitu proses bagaimana memberitahu audiens mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk mendengarkannya. Yang ketiga, membuat perencanaan. Perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, seminggu, hingga setahun. Bagian program bertanggung jawab untuk mendapatkan program serta menentukan waktu dan jam penyiaran program. Terdapat sejumlah hal yang harus diputuskan dalam perencanaan program yang mencakup 2 hal, yaitu keputusan mengenai target audiens dan keputusan mengenai target pendapatan. Target audiens dalam perencanaan program difokuskan pada pemilihan format siaran dan format siaran yang dapat menarik memuaskan kebutuhan demografi audiens. Target pendapatan dan rekan perencanaan program adalah pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan programnya dan keuangannya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan setiap media penyiaran ketika membuat perencanaan pemrograman. Yang pertama, berpikir seperti pemirsa. Pengelola media penyiaran berada dalam bisnis yang dengan 2 klien yang berbeda. Yang pertama, pemirsa dan pemasang iklan. Yang kedua, pengelola media harus mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya sangatlah efektif untuk memasarkan suatu produk. Yang ketiga, pengelola media harus menganggap waktu siaran bernilai penting setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik itu dengan menggunakan kemampuan dalam menjangkau pemirsa. Lalu selanjutnya ada pengelola media penyiaran berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mendengarkan acara yang disuguhkan. Yang terakhir, pengelola media siaran lokal harus pula berpikir secara lokal. Terima kasih, penjelasan dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Otrismon akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Miftah Latifah. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan penetapan program penyiaran mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana pengelola media penyiaran harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Menentukan faktor-faktor terukur yang mempengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan. Yang keempat, memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang akan dicapai.
Yang kelima, mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Poin A, yaitu menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Poin B, penjadwalan, yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Poin C, anggaran, yaitu menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Poin D, pertanggungjawaban, yaitu menentukan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. Poin terakhir, menguji dan merevisi rencana sementara sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Yang keenam yaitu membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tahapan persiapan. Persiapan adalah perlengkapan atau persediaan untuk sesuatu agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik. Baik itu kesiapan fisik, psikis, maupun persiapan yang perlu kematangan untuk melakukan sesuatu terkait dengan pengalaman belajar. Setelah melewati tahapan perencanaan yang mana seperti yang telah dijelaskan di atas, maka tahapan selanjutnya adalah persiapan. Pada tahapan persiapan ini, semua tim harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum syuting atau proses pengambilan gambar berlangsung, baik dari segi peralatan, operasional di lapangan, dan lain sebagainya. Namun tak lepas dari itu, semua terdapat dua hal penting yang harus dipersiapkan, yaitu breakdown dan shooting script. Yang pertama, breakdown. Breakdown merupakan sebuah tabel kegiatan yang mana berisi tentang jadwal kegiatan syuting berlangsung dan lengkap dengan penanggung jawab dan properti yang apa saja yang dibutuhkan, serta tanggal dan jam kegiatan dilaksanakan. Breakdown ini berfungsi sebagai panduan untuk mempermudah setiap tim memahami dan mengerti apa saja yang harus ia kerjakan dan ia persiapkan. Sehingga dengan adanya breakdown ini, pekerjaan akan lebih mudah dan terarah dan juga berjalan rapi karena sudah ada susunan kegiatan yang diatur. Informasi yang dicatat dalam skrip breakdown diantaranya adalah yaitu waktu dan tanggal dilaksanakan syuting, adegan berlangsung dalam ruangan atau luar ruangan, adegan berlangsung siang atau malam hari, nama rumah produksi dan nomor telepon, judul film yang diproduksi, nomor halaman breakdown, nomor adegan, nama adegan, nomor halaman skrip, deskripsi singkat tentang kejadian spesifik dalam adegan, uraian tentang porsi adegan, lokasi sesuai skenario, semua pemeran termasuk peran pendukung, pemeran pengganti, sejumlah penonton, dan pemeran beserta ciri-ciri yang tidak melakukan dialog, special effect, properti, wardrobe, make up, sound effect, dan production notes atau semua kegiatan atau keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu shooting script. Shooting script memiliki sedikit kesamaan dengan breakdown. Hanya saja pada shooting script hanya berisi kumpulan dari setiap shot yang telah dikelompokkan berdasarkan lokasi syutingnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan gambar sehingga tidak rumit dan berpindah-pindah. Samping itu, di dalam shooting script juga berisi tentang instruksi-instruksi angle atau sudut pengambilan gambar seperti long shoot, medium shoot, close up, pan left, pan right, dan lain-lain, yang tentunya sudah disesuaikan dan diselaraskan dengan alur cerita atau naskah. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rivaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rivaldo Deswito akan menjelaskan tahapan produksi. Menurut Sofjan As-Sawuri 2008, produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan input menjadi keluaran output, tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut yang berupa barang-barang atau jasa. Ada 4 tahapan produksi adalah yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Tahapan ini menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, biaya, dan
jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dalam tahapan ini juga dilakukan perancangan terhadap bentuk barang. Untuk melakukan perencanaan diperlukan pengetahuan yang baik tentang jenis barang produksi dan kebutuhannya, serta kemampuan produsen. 2. Yaitu routing dan penentuan alur. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi mulai pengelolaan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, pengawasan, mutu hingga distribusi hasil produksi. Dalam routing harus ditentukan secara tepat urutan produksi dan pekerja yang melakukan setiap alur. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah menjadwalkan kapan produksi dilakukan setelah alurnya dibuat. Penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahapan ini dibuat master schedule atau jadwal utama yang kemudian dipecah menjadi jadwal yang lebih terperinci. 4. Dispatching atau perintah mulai produksi. Setelah dijadwalkan, produksi dijalankan dengan dispatching. Dalam dispatching dicantumkan hasil perencanaan dan penjadwalan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, seperti berapa jumlah bahan baku yang digunakan, tahapan pembuatan hingga waktu produksi sesuai dengan hasil scheduling atau penjadwalan. Sedangkan tahapan produksi menurut Gerald Millerson terdiri ada 3 bagian, yaitu bisa disebut dengan standard operation procedure, yaitu 1. Produksi merupakan tahap perencanaan dan persiapan dari sebuah produksi. Tahap ini meliputi ide atau gagasan, yaitu penemuan atau pemilihan ide apakah menarik dan layak dijadikan sebuah program. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pengembangan gagasan tersebut. Selanjutnya pembuatan naskah kasar atau treatment produksi dan hasil pengembangan gagasan dan riset. Berikutnya ada perencanaan awal. Tahap ini meliputi perencanaan interpretasi produksi, planning, meeting, desain, tata cahaya, tata suara, makeup, wardrobe, dan fasilitas teknik. Dan juga pengadaan casting dan menentukan artis, kemudian blocking dan penyempurnaan naskah. Dan berikutnya masih ada perencanaan teknis. Tahap ini untuk menentukan peralatan yang dibutuhkan sesuai konsep, seperti pemilihan kamera, perencanaan grafis, konstruksi, produksi, penyelesaian administrasi, kontrak dan perjanjian, budgeting, serta pemantapan produksi. Yang terakhir ada pra-studio, rehearsal, dimulai dengan briefing kru serta reading para pemain yang dipimpin oleh sutradara atau pengarah acara. Pengarah acara mengarahkan pemain, blocking, posisi, pengadeganan sesuai dengan treatment yang dibuat. 2. Ada produksi. Setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksanaan produksi dimulai. Pengarah acara memimpin jalannya produksi, bekerja sama dengan kru dan artis yang terlibat. Masing-masing kru melaksanakan tugasnya seperti rehearsal yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai naskah maupun rundown yang ada. Apabila program acara bukan live show, maka semua shoot dicatat oleh bagian pencatat dengan menyertakan timecode, isi adegan, dan tanda bagus atau tidak. Catatan ini nantinya akan berguna saat proses editing. Biasanya gambar hasil syuting dikontrol setiap akhir syuting, dan itu juga untuk melihat apakah hasil pengambilan gambar sudah bagus. Apabila tidak, maka adegan itu perlu diulang pengambilan gambarnya. 3. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari sebuah produksi program acara televisi. Setelah produksi lapangan, maka materi masuk dalam post editing. Tahap ini meliputi editing, proses penyusunan gambar menjadi sebuah cerita yang padu dan berkesinambungan sesuai konsep naskah.
Dalam tahap editing ini yang pertama dilakukan adalah editing offline, editing online, dan mixing. Yang B, preview. Sebelum program di-print untuk disiarkan, maka dilakukan preview oleh produser untuk memastikan program sudah benar-benar fix. Jika ternyata masih terjadi kesalahan, maka perlu dikurangi atau ditambah sesuatu, maka dilakukan revisi kembali. Setelah revisi fix, barulah print on tape dan siap tayang. Kaset atau tape yang digunakan masing-masing stasiun televisi belum tentu sama. Ada yang menggunakan jenis pita Betacam, divisi Pro, divisi Cam, dan lainnya. C. Ada transmisi. Setelah semua urusan editing selesai, selanjutnya masuk pada bagian transmisi, yaitu bagian on air, penyiaran program. Baiklah, itulah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami kelompok 5 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.